Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam mata pelajaran geografi. Kali ini merupakan pertemuan terakhir pada KD 3.6 mengenai keragaman budaya bangsa sebagai identitas nasional berdasarkan keunikan dan sebarannya. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah memahami pembentukan kebudayaan nasional, mengaitkan pelestarian dan pemanfaatan produk kebudayaan Indonesia dalam bidang ekonomi kreatif dan pariwisata, dan mengorelasikan kebudayaan Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan global. Materi yang pertama yaitu mengenai pembentukan kebudayaan nasional. Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Ada banyak definisi kebudayaan nasional yang disampaikan oleh para tokoh kebudayaan. Menurut Sultan Takdir Ali Syabana, kebudayaan nasional Indonesia merupakan suatu kebudayaan yang universal. Dalam pandangan Sanusi Pane, kebudayaan nasional Indonesia sebagai kebudayaan timur harus mengutamakan unsur-unsur kerohanian, perasaan, dan gotong royong. Sementara itu, menurut Purbacaraka, kebudayaan nasional Indonesia harus berakar pada kebudayaan Indonesia sendiri. Adapun bagi Ki Hajar Dewantara, kebudayaan nasional Indonesia merupakan puncak kebudayaan daerah. Contoh kebudayaan nasional antara lain bahasa Indonesia dan pakaian nasional seperti kebaya dan batik. Pengertian tentang kebudayaan nasional ini juga disampaikan oleh Kuncharaningrat. Menurut Kuncharaningrat, ada beberapa konsep kebudayaan nasional. Pertama, kebudayaan nasional adalah karya warga negara Indonesia, termasuk juga karya-karya zaman dahulu di berbagai wilayah tanah air. Kedua, kebudayaan nasional merupakan hasil kerja warga negara Indonesia yang tema pikiran dan wujudnya mengandung ciri-ciri khas Indonesia. Ketiga, kebudayaan nasional merupakan hasil karya warga negara Indonesia dan umumnya dirasakan memiliki nilai yang tinggi sehingga menjadi kebanggaan orang Indonesia. Lebih lanjut, Kuncharaningrat menyampaikan persyaratan yang harus dimiliki kebudayaan daerah untuk menjadi kebudayaan nasional. Persyaratan adalah 1. Kebudayaan daerah yang menjadi kebudayaan nasional harus memberikan identitas kepada warga negara pendukung kebudayaan itu. Yang kedua, kebudayaan daerah yang menjadi kebudayaan nasional harus menimbulkan perasaan bangga kepada para pendukungnya, baik suku bangsa asal kebudayaan ini maupun rakyat Indonesia. Kebudayaan daerah yang menjadi kebudayaan nasional harus bermutu tinggi agar dapat memperkaya khasanah, derajat, dan nilai kemanusiaan bangsa Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, kebudayaan nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia diperlukan langkah strategis berupa upaya pemajuan kebudayaan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Berikut merupakan asas-asas pemajuan kebudayaan, yaitu ada asas toleransi, adalah pemajuan kebudayaan dilandasi sikap saling menghargai dan menghormati. Asas keberagaman, yaitu pemajuan kebudayaan mengakui dan memelihara perbedaan suku bangsa, ras, agama, dan kepercayaan. Asas kelokalan adalah pemajuan kebudayaan memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal. Asas lintas wilayah adalah pemajuan kebudayaan memperhatikan dinamika budaya lokal tanpa dibatasi oleh batas administratif. Asas partisipatif adalah pemajuan kebudayaan dilakukan dengan melibatkan peran aktif setiap orang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Asas manfaat adalah pemajuan kebudayaan berorientasi pada investasi masa depan, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat. Asas keberlanjutan adalah pemajuan kebudayaan dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus-menerus dengan memastikan terjadi regenerasi sumber daya manusia kebudayaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang. Asas kebebasan berekspresi adalah upaya pemajuan kebudayaan menjamin kebebasan individu atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi kebudayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Asas keterpaduan
adalah pemajuan kebudayaan dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Asas kesederajatan adalah pemajuan kebudayaan menjamin kedudukan yang sama dalam masyarakat yang memiliki kebudayaan yang beragam, dan yang terakhir adalah asas gotong royong, adalah pemajuan kebudayaan dilaksanakan dengan semangat kerja bersama yang tulus. Selanjutnya, pemajuan kebudayaan ini memiliki beberapa tujuan, yaitu mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya bangsa, dan memengaruhi arah perkembangan peradaban dunia sehingga kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional. Pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui beberapa hal, yaitu pelindungan kebudayaan, yaitu upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi, pengembangan kebudayaan melalui upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan kebudayaan, pemanfaatan kebudayaan dengan upaya pendayagunaan objek pemajuan kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional. Objek pemajuan kebudayaan meliputi beberapa hal, yaitu ada tradisi lisan, yaitu tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat. Contohnya, sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat. Manuskrip adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain serat, babat, hikayat, dan kitab. Adat istiadat, yaitu kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa. Ritus, yaitu tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya. Pengetahuan tradisional, yaitu seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Teknologi tradisional, yaitu keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Lalu seni, yaitu ekspresi artistik individu, kolektif atau komunal yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media. Kemudian bahasa, yaitu sarana komunikasi antar manusia baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, contohnya bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Kemudian permainan rakyat, yaitu berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan kepada generasi berikutnya yang bertujuan menghibur diri. Contohnya permainan kelereng, congkak, gasing, dan gobak sodor. Dan olahraga tradisional, yaitu berbagai aktivitas fisik dan atau mental yang bertujuan menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Contohnya bela diri, pasola, lompat batu, dan debus. Nah, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan itu dilakukan untuk beberapa hal, yaitu untuk membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional. Upaya yang terakhir, yaitu pembinaan kebudayaan, yaitu upaya memberdayakan atau pemberdayaan sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
Sumber daya manusia kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja dan atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan objek pemajuan kebudayaan. Materi yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan pelestarian dan pemanfaatan produk kebudayaan Indonesia dalam bidang ekonomi kreatif dan pariwisata. Kebudayaan dapat dilihat sebagai sejumlah pengalaman dan pengetahuan yang menghasilkan berbagai macam produk budaya. Produk budaya dapat berupa kreasi budaya tertentu yang berwujud atau tangible, atau kreasi budaya tertentu yang tak berwujud atau intangible. Produk budaya yang berwujud antara lain lukisan, tembikar, karya seni, lembar literatur, atau sepasang sumpit. Produk budaya tak berwujud antara lain kisah lisan, tarian, musik, ritual, sistem pendidikan, atau undang-undang. Salah satu produk budaya nasional Indonesia adalah kain batik. Walaupun batik diyakini berasal dari Jawa, seni batik tersebar di hampir seluruh kepulauan di Indonesia. Batik Indonesia dikenal sejak dahulu kala. Desain dan warnanya beragam sesuai dengan kelompok etnis yang tersebar di berbagai pulau. Produk budaya yang beraneka ragam dapat dimanfaatkan dalam bidang ekonomi kreatif. Menurut Departemen Perdagangan Republik Indonesia, ekonomi kreatif merupakan upaya pembangunan ekonomi secara berkelanjutan melalui kreativitas dengan iklim perekonomian yang berdaya saing dan memiliki cadangan sumber daya yang terbarukan. Ekonomi kreatif digerakkan oleh industri kreatif. Menurut Kementerian Perdagangan Indonesia, industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Ada 14 subsektor industri kreatif. Ke-14 subsektor itu adalah periklanan, penerbitan dan percetakan, TV dan radio, film, video dan fotografi, musik, seni pertunjukan, arsitektur, desain, fashion, kerajinan, pasar barang seni, permainan interaktif, layanan komputer dan peranti lunak, serta penelitian dan pengembangan. Pengembangan industri kreatif lebih menitik beratkan industri yang berbasis pada yang pertama yaitu lapangan usaha budaya kreatif atau kreatif cultural industry, ya seperti Jember Fashion Carnival gitu ya yang dilaksanakan rutin setiap tahun. Kemudian lapangan usaha kreatif atau kreatif industri dan hak kekayaan intelektual seperti hak cipta atau copyright industri. Contoh pemanfaatan produk kebudayaan Indonesia dalam bidang ekonomi kreatif adalah pemanfaatan ulos atau kain tradisional Batak dalam industri kreatif yang menghasilkan pakaian, tas, dan sepatu. Indonesia mempunyai potensi kekayaan seni budaya yang beragam. Produk kebudayaan Indonesia dapat dimanfaatkan dalam bidang pariwisata. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Salah satu ketertarikan Indonesia sebagai destinasi wisata adalah keragaman budaya Indonesia. Itulah sebabnya Indonesia menjadi salah satu destinasi pariwisata budaya. Contoh objek wisata budaya adalah candi, rumah adat, dan tari-tarian. Untuk itu, menurut Rencana Strategis Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata tahun 2015-2019, pengembangan destinasi wisata budaya perlu dilakukan. Pengembangan destinasi wisata budaya mencakup hal-hal bidang pengembangan wisata sejarah dan religi, bidang pengembangan wisata tradisi dan seni budaya, bidang pengembangan wisata kuliner dan spa, dan bidang pengembangan wisata perdesaan dan perkotaan. Materi yang terakhir yaitu berkaitan dengan kebudayaan Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan global. Globalisasi adalah proses interaksi dan integrasi antara manusia, perusahaan, dan pemerintah dari berbagai negara yang didorong oleh perdagangan dan investasi internasional dan dibantu oleh teknologi informasi. Situasi ini berbeda dengan zaman dahulu. Dahulu kala, sebelum era globalisasi, ada hubungan antara tempat geografis dan pengalaman budaya yang bersifat lokal, otonom, dan berbeda. Dengan globalisasi, kendala geografis pada pola sosial dan budaya semakin berkurang. Globalisasi memiliki dampak terhadap budaya dunia. Ada yang mengatakan bahwa globalisasi mengarah pada homogenisasi budaya. Ya. Efek kumulatif dari semuanya ini membawa ide dan produk baru yang mencerminkan cita rasa perkotaan dan kebarat-baratan.
Mereka yang percaya pada homogenisasi budaya yang terus berlanjut juga percaya bahwa budaya global mengikuti ekonomi global dan yang disebut McDonaldisasi dan Coca-Colanisasi. Hasil akhirnya dari si homogenisasi budaya yaitu adalah produk serupa dikonsumsi di seluruh dunia, terutama oleh remaja yang dengan cepat menyesuaikan pilihan mode, jargon, musik, atau hiburan yang sama. Selain argumen homogenisasi budaya, ada juga argumen hibridasi budaya. Bagi para penganut argumen hibridisasi budaya, globalisasi menghasilkan pencampuran budaya baru yang menghasilkan bentuk budaya translokal. Contoh budaya hibrid terlihat ketika turis Uganda yang mengunjungi Amsterdam di Belanda untuk menonton wanita Maroko dalam tinju Thailand atau Thai boxing, atau orang-orang Argentina menonton rap Asia oleh band Amerika Selatan. Indonesia merupakan bagian dari dunia. Tentu saja Indonesia tidak dapat lepas dari pengaruh globalisasi. Meskipun demikian, bangsa Indonesia harus tetap menunjukkan kebudayaan nasional sebagai identitas nasional. Identitas nasional Indonesia adalah ciri-ciri atau sifat-sifat khas bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa-bangsa yang lain. Beberapa bentuk identitas nasional antara lain bahasa nasional atau bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia, bendera negara yakni Sang Merah Putih, lagu kebangsaan yakni Indonesia Raya, lambang negara yakni Garuda Pancasila, semboyan negara yakni Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah negara yakni Pancasila, hukum dasar negara yakni Undang-Undang Dasar 1945, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, konsepsi wawasan Nusantara, dan kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Demikianlah materi yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Dan pada pertemuan yang akan datang, kita akan masuk pada KD 3.7 mengenai jenis dan penanggulangan bencana alam melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern. Semoga bermanfaat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.